Adapun cara mengqadha, ada perbedaan antara yang haram dan yang tidak haram. Satu, jika meninggalkan sholat karena lupa atau apa tadi, tidur, yang tidak dosa, sudah tahu kan yang tidak dosa tadi, ngerti ya? Maka wajib mengqadhanya tidak harus sekaligus, boleh menunda kapan saja. Ada, karena memang kamu tidak berdosa, tapi wajib diqadha, besok boleh, lusa boleh. Tapi dua, yang B atau dua, jika meninggalkan sholat karena haram, contohnya apa tadi, sudah masuk zuhur langsung tidur, nggak pakai beker, nggak pakai apa, bablas, dosa atau tidak? Atau lagi nonton film, kebablasan ketinggalan sholat, dosa atau tidak? Nah, jadi sini, jika meninggalkan sholat karena dosa, maka wajib diqadha sesegera mungkin. Tidak ada sesuatu yang diqadha dalam sholat kecuali dasarnya memang sholat itu terlupakan. Misal, hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang lupa sholat, maka dia kerjakan kapan dia ingat. Contoh, ada orang, ini contoh saja ya, dia pada saat sedang bergerak pagi hari, dia bangun tidur, aktivitas, lalu dia lupa, karena buru-buru keluar, lupa sholat subuh. Berjalan waktu sampai duhur baru ingat, oh ternyata saya belum subuh tadi. Baru ingat, memang lupa ya, sholat subuh dulu baru duhur. Disolati, dikerjakan kapan diingat, kata Nabi SAW. Hanya ini. Tapi kalau ada orang tidak sholat selama 40 tahun, terus sekarang baru taubat, terus dia mau qadha 40 tahun, ini nggak ada dalilnya. Loh, ini pernah terjadi soalnya. Saya pernah umroh, bimbing umroh, dan ada beberapa jemaah saya yang baru ikut dengan saya, lalu dia mengatakan, Ustaz, kami dulu diajarin sebelum ini sama pembimbing kami disuruh qadha sholat. Jadi habis sholat duhur, sholat lagi duhur. Berapa rakaat pun kami mampu untuk sholat-sholat, niatkan sholat-sholat dulu yang tertinggal gitu. Padahal dia tidak tahu sholat tertinggal yang mana, berapa, pokoknya sholat aja. Semampunya kerjain. Ini nggak ada dalilnya ini. Bahkan hadis Bukhari membantah itu, hadis sahih. Pernah ada seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha dan berkata, wahai Aisyah, kenapa kami disuruh mengqadha puasa kami? Kan orang kalau punya utang Ramadan tetap harus qadha kan? Kenapa kami disuruh qadha puasa kami, sementara kami nggak disuruh qadha sholat kami? Begitu hadisnya. Maka kata Aisyah, aharuriyun anti, apa kamu dari wilayah Haruri? Haruri ini wilayah di Irak teman-teman, tempatnya kaum Khawarij. Khawarij ini orang yang mengambil hukum Al-Quran apa adanya, letterlet yang kelihatan saja. Perangi orang kafir, berarti semua orang kafir perangi. Mau tetangganya kafir pun boleh dibunuh. Ini kan salah. Ini wilayah Haruri tempatnya mereka. Termasuk mereka mengeluarkan fatwa, sholat karena wajib, maka harus diqadha semua yang tertinggal. Tapi tidak ada dalil masalah itu. Maka kata Aisyah, ketahuilah. Orang perempuan ini bilang, bukan, saya bukan dari Haruri, saya penduduk Madinah. Kata Aisyah, ketahuilah, begitulah baginda Nabi SAW ajarkan kami. Kami disuruh mengqadha puasa dan kami tidak disuruh mengqadha sholat. Memang gak ada. 40 tahun gak sholat, ya sudah taubat kepada Allah, gak usah sholat lagi, gak usah diulangi. Sholat sekarang ke depan, itu resiko Anda kekurangan pahala, iya. Yang disuruh qadha saja, itu yang kita qadha gitu. Dan itu adalah, ada ibadah tertentu ya, seperti puasa, zakat, itu ada qadha memang gitu kan. Kita tidak zakat selama 5 tahun, baru tahu hukum, harta sudah banyak melimpah, ya harus diselesaikan. 5 tahun zakat yang belum dikeluarin. Puasa Ramadan 5 tahun gak puasa, ya itu harus dibayar. Gak bisa karena dalilnya seperti itu. Apa cara kaedah yang tidak membebankan untuk qadha solat yang dulu-dulu? Nak beban gua memang tinggal solat.
Ada orang kata kita sebenarnya qada pada malam Lailatul Qadar. Kalau kita tinggal 18 tahun, faham, tak semayang, kita qada sekali malam Lailatul Qadar sama macam kita qada 80 tahun. Jadi tak payah qada dah. Faham lagi? Ada tak cakap itu? Ada? Mufti netizen itu. Anda dia waktu beri hukum. Nak? Jadi kalau kita hutang orang 80,000. Faham? Kita pergi bayar 1,000. Ni nak kena bayar 1,000 ni pakai jelas. Jelas mana 80,000 hutang. Jelas buat. Malah ni itu kodai. 1,000 macam 80,000. Bahan kapok cek atas muka. Faham tak? Okay. Sedap gamuk. Jadi gini, bila orang bangsa Allahu Akbar, kita pun qada zuhur. Lepas tu sembahyang, fardu zuhur. Habis fardu zuhur, kita pun sembahyang, qada zuhur. Buat gitu. Faham? Kalau orang bangsa, kita pun sembahyang, qada asar. Faham? Lepas tu sembahyang, fardu asar. Habis orang sembahyang asar, qada asar pula boleh. Gitu. Tak rasa membebankan sangat. Siapa yang tak habis qada, mati dulu, tapi dia dalam berhasrat menunaikan qada dan dia sudah tunaikan berperingkat-peringkat, maka Allah akan beri kemaafan. Fa amruhu ila Allah, innallaha ghafurur rahim. Perkara ini serah pada Allah, maka siapa Allah? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Soalan seterusnya. Yang tertinggal di masa lalu apakah harus diqadha, sedangkan di bulan Ramadan 1 kali salat wajib, 27 kali salat wajib itu sendiri. Minta tolong penjelasan. Maksudnya Anda mau qadha di Ramadan. Jadi setiap qadha lumayan 27 kali kemarin. Lumayan tidak, jangan begitu cara memahaminya. Pertama begini. Ini ada dua pendapat. Kalau yang dimaksud qadha ini adalah qadha dalam masa yang singkat, semacam Anda tertidur. Subuh jam berapa tadi? 4.35 ya, lihat sini enggak apa-apa. Subuh 4.35, Anda bangun 5.34. Masih ada waktu. Yang jadi masalah, Anda bangun jam 15:34. Dia sudah lewat subuh, lewat zuhur. Betul. Ini ada kejadian. Di Tripoli pernah kejadian, orang 2 hari 2 malam gak bangun-bangun. Ini kisah nyata, bukan rekayasa. Kisah nyata. Kisah nyata. 2 hari 2 malam, tidak bangun-bangun. Didorong, digulang-guling, tidak. Gak mungkin dilempar dari atas, meninggal kan, dia masih hidup. Susah. Apa yang terjadi? Ternyata setelah 2 hari dia bangun. Baik. Dalam seperti itu berlaku hadis Nabi SAW. Apa di antara hadisnya? Rufi'al qalam. Diangkat pena. Belum dihisab pada saat itu. Antara satin dari 3 hal. Salah satunya anin naimi hatta yastayqidha. Dari orang tidur sampai bangun. Di orang tidur itu, saat bangunnya itulah waktu sholatnya. Bukan nggak pakai waktu sholatnya. Jadi begitu bangun, sholatnya di situ. Ya. Dan ini pernah dialami di masa Nabi SAW. Jadi masa Nabi itu pernah kejadian. Kenapa hadis ini lahir salah satunya? Di masa Nabi pernah kemudian perjalanan yang luar biasa. Lelahnya, capek luar biasa. Malam-malam. Menjelang kepada akhir malam. Setelah kemudian sholat malam sebagainya. Nabi katakan pada Bilal, Bilal kamu jaga ya. Kita istirahat. Kata Bilal, tenang ya Rasulullah. Saya pun ikut tidur. Nanti saya bangunkan insya Allah. Dia bangunkan. Saya bangunkan katanya. Yakin. Udah tidur semua. Begitu bangun, Bilal ikut tidur semuanya. Yang membangunkan apa? Dengan izin Allah cahaya matahari sudah mengenai sinar mata Nabi SAW. Bangun dengan cahaya matahari, bukan dengan bangun suara Bilal. Nabi bangun, Bilal masih tidur. Kata Nabi, wailak ya Bilal, celaka kamu Bilal. Katanya kamu bangun, kok kamu ketiduran? Kalau kamu nggak mampu, jangan katakan insya Allah saya bangunkan. Jangan katakan saya bangunkan. Jangan katakan. Maka dari situ kemudian kata Nabi berwudu semuanya. Setelah wudu, adzan kamu Bilal. Setelah itu, tunaikan sholat sunnah. Setelah itu, ayo sholat. Jadi semuanya sholat pada saat bangunnya. Pertanyaannya, Ustaz, kok bisa Nabi kesiangan? Awas, hati-hati. Jangan ikut-ikutan orientalis. Betul. Karena ada yang pernah ikut orientalis. Ya, hadis itu baru dikumpulkan 200 tahun setelah wafatnya Nabi SAW. Itu ikut-ikutan. Dan ngaku ustad lagi. Ya? Itu bahaya. Kalau itu orang gila, bolehlah bawa aja silahkan. Kita ridho. Gak ada masalah kalau itu. Ya. Tapi yang asli jangan. Tolong jangan dipotong video saya. Ya, repot lagi. Nah, kembalikan sini. Kenapa Nabi kemudian seakan bangun kesiangan? Ternyata bukan. Allah bisa saja memberikan isyarat kepada Nabi, bangun ya Rasulullah. Langsung dibangunkan. Sekarang waktunya subuh. Tapi kenapa diperkenankan oleh Allah bangun dalam keadaan bukan subuh? Untuk memberikan dampak hukum pada umatnya yang mungkin mengalami peristiwa serupa. Kalau Nabi, itu mudah dibangunkan. Kalau nggak pernah kejadian seperti itu, bagaimana cara menerangkan hukumnya? Makanya yang akan mengalami itu kebanyakan umatnya, bukan Nabinya. Karena itulah Nabi diberikan seperti itu bersamaan dengan umatnya supaya menerangkan hukum dan disebarkan oleh umatnya pada saat itu.
Karena itulah kemudian teman-teman sekalian, jika ada orang yang tertidur dalam masa singkat tadi kemudian bangun saat itu dia sholat. Anda ketiduran misalnya kan, bangun jam 9, saat bangunnya itu sholat. Tapi ingat, bukan dalam rangka ketiduran dalam nuansa yang disengaja. Ada peluang nih, tiduran, ya kan? Tiduran. Bukan. Anda memang tertidur capek lelah. Tapi kalau tidur Anda karena bergadang, lihat bola, dan sebagainya, PSG ketemu dengan Madrid nih, ketemu dengan Madrid hari Kamis dini hari. Oh, sudah catat tanggalnya macam-macam. Madrid sedang gak bagus di Liga nih, tertinggal terus. Bahkan kemarin dia seri lagi, sebelumnya kalah dan salib Barcelona, poinnya udah 19 bedanya, nggak mungkin kesusul. Sedangkan di PSG, waduh, sedang juara pertama nih, kemarin menang 3-0, Neymar ngegolin lagi, ngasih assist lagi. Cuman dia belum dapat Ballon d'Or, kalah sama Ronaldo dengan Messi. Tapi Ronaldo sedang turun. Sekarang bertemu antara Ronaldo dengan Neymar. Di mana kira-kira? Dilihat jadwalnya. Saya nggak pernah nonton, Pak, nggak ada kerjaan. Betul, nggak ada kerjaan. Jadi tulis jam 3, jam 4. Lihat, Madrid menang. Ujungnya menangis, kalah. Kalahnya pas menjelang adzan subuh, jam 4:30. Pas 4:35 menit lagi mau adzan, capek tidur. Tidurnya karena nonton bola. Bangun-bangun jam 9. Maka di situ bermaksiat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap sholat saat bangunnya, tapi dia berdosa kepada Allah karena dia tidur dalam keadaan lalai di waktu sholat. Paham? Nah, jadi kalau sifatnya seperti itu, kodok dilakukan. Tapi kalau sifatnya dalam jangka waktu yang lama, atau karena perbuatan tertentu, misal ada mati suri, koma dia, belum titik, ya. Jadi dia masih hidup, nggak betul, masih hidup, tapi tidak ada aktivitas dan diam seluruhnya. Lama, setelah misalnya 10 tahun bangun. Misal saja kan, atau janganlah 10 tahun, 1 tahun lah ya. Bangun misalnya, baik sehari kan 5 kali, kan? 365 hari kali 5 kali, ya berapa tuh? Berapa rakaat dia harus tunaikan? Kali 17. Cukup banyak dia lakukan. Maka yang seperti ini terjadi 2 pendapat. Kata Imam Asy-Syafi'i, qadha salat berlaku pada dirinya, tapi diberikan keringanan dalam qadhanya. Ambil sebagian waktu yang lenggang bagi dia. Mungkin setelah salat zuhur, dia salat lagi dengan meniatkan untuk qadha salat yang telah berlalu. Mengambil keumuman hadis tadi, seperti orang tidur yang tidak salat. Dan tidurnya dalam keadaan tidak menunaikan sholat. Maka dipahami oleh Imam Asy-Syafi'i untuk kehati-hatian, tunjukkan kesungguhan kita untuk mendekat kepada Allah. Setelah sholat maghrib, misalnya tunaikan lagi. Tapi di waktu-waktu yang kira-kira tidak ada sholat sunnah setelahnya, maka alangkah baiknya tidak dikerjakan. Bisa setelah subuh, gitu kan? Nah, kalau bisa itu jangan. Jangan, karena dikhawatirkan menyebabkan kesalahpahaman di antara banyak orang. Kenapa? Oh iya, kok sholat lagi ya? Iya. Wah, ini alirannya bahaya ini. Oh, aliran bahaya. Nah, akhirnya di situ terjadilah perselisihan yang tidak diinginkan, ya. Itu pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Ulama yang lain berpendapat tidak berlaku hukum qadha yang seperti ini. Cukup dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berusaha meninggalkan segala maksiat dan diisi dengan memperbanyak amal soleh setelahnya. Dia rajin zikir, tingkatkan amalan-amalan sunnahnya, sholat sunnahnya ditambah lagi, dan seterusnya. Kalau ini dilakukan, maka cukup kemudian menutupi kekurangan-kekurangan di masa lalu yang pernah ia kerjakan. Dua-duanya pendapat yang baik, tinggal bagaimana Anda memilihnya. Yang salah, yang sama sekali meninggalkan sholat dan tidak mau mengerjakannya. Barakallahu fikum ya. Ya, berkaitan dengan sholat yang ditinggalkan dengan sengaja. Anda sudah pernah sampaikan bahwasanya ada 2 pendapat para ulama. Jumhur ulama wajibkan untuk diganti. Untuk diganti sholat tersebut. Walaupun sudah keluar waktu, walaupun nggak akan diterima. Tapi sebagai bentuk hukuman, seperti puasa yang ditinggalkan dengan sengaja. Dia sholat. Bagaimana pelaksanaannya? Ya dilaksanakan bersama sholat yang dia tinggalkan. Duhur, selesai sholat duhur, kita sholat duhur. Selesai sholat maghrib, kita sholat maghrib. Artinya bukan sholat sunnah, itu sholat wajib yang kita tinggalkan. Tapi Ana lihat pendapat yang ya Ana lebih condong ya. Mungkin Ana akan mengkajinya lebih dalam lagi. Bahwasanya orang itu tidak wajib mengqadha. Karena nggak ada gunanya dia mengqadha. Nggak akan diterima. Yang boleh mengqadha itu orang yang meninggalkan sholat karena ketiduran. Atau karena kelupaan. Yang dengan sengaja, maka dia wajib taubat. Nah, terus gimana yang ketiduran aja wajib mengqadha? Kok yang meninggalkan dengan sengaja tidak mengqadha? Nah, karena ini sebagai hukuman buat dia. Sehingga dia tahu dia punya utang sholat yang banyak yang tidak bisa dibayar. Dia harus bertobat kepada Allah. Dia harus memperbanyak sholat sunnah. Karena pada hari kiamat awal yang dihisap adalah sholat. Ketika sholatnya benar, insya Allah semua amalannya benar. Tapi sholatnya kurang-kurang, amalan yang lain akan kurang-kurang. Ketika sholatnya itu kurang, maka akan ditanyakan, halahu min nafilah. Apakah orang ini punya sholat sunnah?
Ada, maka sholat sunnah itu digunakan untuk menyempurnakan sholat-sholat yang dia tinggalkan. Maka buat yang sholatnya bolong-bolong, nasihat ana perbanyak sholat sunnah. Dan terus bertobat kepada Allah karena engkau telah melakukan dosa besar. Dan meninggalkan sholat itu lebih dahsyat daripada berzina, jemaah. Jangan diremehkan orang-orang yang meninggalkan sholat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tentang waktu salat, pelaksanaan salat wajib telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat adalah kewajiban yang dibebankan bagi orang-orang yang beriman, mawquta yang dia dibatasi waktu. Karena itu pelaksanaan salat wajib dibatasi dengan waktu awal dan waktu akhir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak menerima orang yang melaksanakan salat sebelum masuk waktunya, sebelum masuk waktu awal, Allah Subhanahu wa taala juga tidak menerima orang yang melaksanakan salat setelah keluar waktu. Karena salat dibatasi oleh dua waktu. Karena itu pada asalnya salat tidak sah kecuali dilakukan di waktu yang telah disediakan. Lalu bagaimana jika ada orang yang dia tidak bisa mengerjakan sholat di waktu yang telah disediakan? Seperti di kereta api. Seperti orang yang melakukan safar. Atau mungkin contoh realnya seperti orang yang dia kelupaan mungkin, atau dia ketiduran. Mengenai kasus semacam ini telah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha hina dzakaraha la kafarata laha illa dzalik." Barang siapa yang ketiduran sehingga tidak sempat untuk melaksanakan salat di waktunya, atau dia kelupaan sehingga dia tidak bisa salat pada waktunya, falyusalliha hina dzakaraha, maka hendaknya dia kerjakan salat itu ketika dia ingat. Berarti kalau tidur ketika dia bangun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la kafarata laha illa dzalik, tidak ada kafarah baginya kecuali ketika itu. Karena itu hadis ini menjadi pengecualian dari ayat yang tadi kita baca, dan hadisnya sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Menjadi pengecualian bahwa bagi mereka yang tidak bisa salat antara waktu yang disediakan, dia diperbolehkan untuk salat di luar waktu, ya, setelah waktunya habis, sebagai kafarah bagi orang yang lupa atau tidur di waktu asar setelah matahari terbenam, atau kasus yang lainnya. Nanti dia bisa kerjakan di waktu yang selesai waktunya sebagai kafarah baginya. Dan jika kita perhatikan dalam hadis ini hanya khusus bagi mereka yang punya udzur yang dihargai oleh syariat. Artinya di sana tidak ada unsur kesengajaan. Di sana tidak ada unsur kesengajaan, tapi karena faktor lupa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Aqimis sholata lidzikri." Ingatlah salat atau tegakkanlah salat lidzikri, ketika kamu ingat aku. Dan tafsir Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud aqimis sholata lidzikri adalah mengerjakan salat pada saat orang itu sebelumnya dia tidur atau dia terlupa, kemudian dia baru mengerjakan salat ketika dia sadar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Karena itu khusus bagi mereka yang tidak sengaja sehingga tidak bisa salat di waktu yang telah disediakan, maka dia salat di waktu setelah selesai waktu sebagai bentuk kafarah. Tapi bagi orang yang dia tahu bahwasanya dia belum salat dan dia tahu batas waktu, maka wajib baginya untuk mengerjakan salat di waktu yang telah disediakan. Dia tidak boleh secara sengaja menunda pelaksanaan salat. Bagaimana kalau misalnya dia berada di sebuah tempat yang tidak bisa memenuhi syarat salat? Misalnya dia di kendaraan yang tidak bisa wudu, atau dia berada di tempat yang dia tidak bisa membersihkan najis yang ada di badannya atau yang ada di pakaiannya, sementara waktu sholat mau habis. Maka dalam kondisi ini dia boleh sholat tanpa harus memenuhi persyaratan yang tidak mampu dia lakukan. Dan jika ada penggantinya maka dia ganti. Ini teorinya, ya. Contoh yang ada penggantinya, misalnya dia tidak bisa wudu, maka diganti dengan tayamum. Kemudian kalau contoh yang tidak ada penggantinya, misalnya di pakaiannya ada najis,
sementara dia tidak mampu untuk membersihkan najis itu karena tidak ada alat untuk membersihkannya, maka dia boleh sholat dalam kondisi ada najis di pakaiannya karena terpaksa. Tapi dia tidak boleh menunda. Dia tunggu sampai di rumah terus ganti pakaian padahal waktu sholat sudah habis, nggak boleh. Harus dia kerjakan di tempat ketika dia tahu bahwasanya waktu sholat mau habis. Demikian Allah. Tidak ada dalam Islam namanya ganti salat, apalagi kalau masa-masa, kecuali saat hari ini ketinggalan satu atau lupa atau ketiduran, itu sudah ada hadisnya yang sahih. Tapi kalau yang masa lalu yang sudah sekian tahun lalu, pertama kita susah menghitungkan berapa jumlahnya dan berapa kali kita tinggali atau tahun berapa. Jadi kalau mau sebut nawaitu usalli zuhur tahun 1400, yang mana sih maksudnya? Tapi dengan taubat, Rasulullah bersabda di hadis yang sahih, wat-taubatu tajubbu ma qablaha. Dengan taubat yang benar, Allah ampuni semua dosa lalu. Tapi bagaimana cara orang-orang yang sudah lalu supaya Allah tidak menghukumkan atau diampuni Allah Subhanahu wa taala? Begitu Anda taubat, jaga salat 5 waktu, jangan sampai bocor lagi. Kalau begitu Anda tinggalin, akan Allah hisabkan 2 kali. Yang baru Anda tinggalin sama yang sudah lama. Kemudian yang kedua, berbania salat sunnah-sunnah. Karena Rasulullah SAW menjelaskan, awwalu ma yuhasabu bihil abd, pertama yang dihisab oleh Allah nanti di hari kiamat adalah salat. Kalau malaikat periksa salat yang wajib, kata malaikat, ya Allah, ada banyak salat wajib tapi banyak bocor, ya khusyuknya kurang, ikhlasnya tidak ada, ini macam-macam masalah. Kata Allah, coba lihat salat sunnah-sunnahnya. Kata malaikat, ya Allah, ada banyak salat sunnah, suka duha, suka qiyamul lail, sunnah qabliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, sunnah wudu, sunnah hajat, salat taubat, banyak sunnah-sunnah. Kata Allah, tutupi kekurangan salat wajib dan salat sunnah-sunnah. Sepakat 4 mazhab ahlus sunnah wal jamaah. Pertama, mazhab Hanafi meninggal tahun 150 Hijrah. Kedua, mazhab Maliki meninggal tahun 179 Hijrah. Ketiga, mazhab Syafi'i meninggal 204 Hijrah. Keempat, mazhab Hambali meninggal 241 Hijrah. Inilah ahlus sunnah wal jamaah. Bahwa solat yang lama dulu tertinggal, kalau sekarang hijrah dan taubat, maka mesti diganti, diqadha. Tidak ada ikhtilaf. Kalau ada ustadz yang ceramah, taubat ya taubat aja, yang lalu biarlah berlalu, jangan diulang lagi, cukup dengan istighfar. Itu bukan pendapat 4 mazhab, tapi dia ambil pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Kata Imam Ibnu Taimiyah, enggak perlu qadha, istighfar aja selesai. Astaghfirullah, selesai. Rabbal baraya, selesai. Saya tidak setuju dengan itu. Maka saya selalu menyampaikan, saya pegang ikut 4 mazhab, solat yang tinggal wajib diqadha. Nah, teknisnya gimana? Selesai solat isya tadi, zikir, doa, ba'diyah. Selesai ba'diyah, laksanakan 1 qadha isya. Niatnya di mana? Niat di dalam. Allahu Akbar. Saya kalau enggak dilafalkan rasanya enggak srek Pak Ustaz. Oke, lafalkan. Usolli fardal isya 4 raka'atin qadha'an. Qadha'an, bukan qoboan. Usolli fardal isya 4 raka'atin qadha'an lillahi ta'ala. Tapi jangan kuat-kuat, nanti ketahuan. Allahu Akbar. Besok subuh gitu lagi. Usolli fardhu subhi rak'ataini qadha'an. Tapi kalau bisa jangan di masjid, nanti menimbulkan fitnah. Nanti kawan berbisik, setelah subuh kan enggak ada ba'diyah. Iya, itu kenapa? Nampaknya ISIS. Menimbulkan fitnah. Tangkap anti NKRI ini, tangkap. Jangan. Nah, setelah itu habis duha. Bagus, sholat subuh itu qadha'nya setelah masuk waktu duha, bagus.
Lalu kemudian zuhur, gitu juga zuhur. Berapa lama Pak Ustadz? Ya hitung sendiri. Mulai taubat kapan? Baru sekitar 4 tahun Pak Ustadz. Umur sekarang berapa? 44. Berarti akil balik 10. 30 tahun ganti. Hitung 2017 berarti 2027, 2037, 2047. Sulit sekali Islam itu. Enggak sulit. Apa sulitnya? Itu kan simple, sederhana. Coba tanya dokter, berapa energi yang dihilangkan dengan sholat 4 rakaat dengan orang lari-lari atau jogging atau nonton band? Itu berapa energi yang dihilangkan? Cuman kenapa berat? Setannya. Dan setan nggak usah disalahkan. Itu memang sudah SOP dia. Ini orang banyak nyalahkan setan. Ini setan. Kadang kita kasihan juga nengok setan nih. Dia sebetulnya nggak terlalu salah. Bahkan mungkin setan nggak menggoda kita. Kita aja yang terlalu GR digoda setan. Oleh sebab itu maka laksanakan. Nah, ini tentang masalah qadha. Baik dilaksanakan. Gimana Pak Ustadz kalau meninggal baru qadha 2 tahun meninggal? Mudah-mudahan Allah. Ana inda husni dhanni 'abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Puasa yang tinggal qadha. Ustadz Somad emangnya pernah ninggalin puasa? Pernah. Ustadz dulu preman, saya enggak preman. Ninggalin puasa kan enggak mesti jadi preman. Saya dulu enggak preman, cuman datang teman bawa soto Medan. Mat. Iya juga. Nah, sekarang baru ingat saya ganti dah. Ganti. Sholat pun begitu juga diganti. Kalau ragu Pak Ustadz antara 15 hari dengan 10, pakai yang 15. Maka yang 10 lunas, sisanya jadi amal sunnah. Sholat saya ragu Pak Ustadz antara 12 tahun atau 32 tahun. Itu bukan ragu, salah ngitung itu. Maka ganti perhitungan terbanyak. Setelah itu minta, lebih baik merasa diri berdosa daripada merasa diri penghuni sorga. Kalau kita merasa diri kita berdosa, kita akan meleleh air mata dan merasa tak layak masuk surga. Tapi kalau sudah merasa penghuni surga, orang lain semuanya penghuni neraka. Neraka. Surga yang luas itu isinya cuma 3. Dia, istrinya, sama gurunya. Lain masuk neraka. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, aku tak layak masuk surga. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Tapi aku juga enggak kuat masuk neraka. Nah, ini kan membingungkan ini. Mau masuk surga, kamu masuk surga ya? Maaf ya Allah, enggak layak masuk. Kalau gitu masuk neraka, panas ya Allah. Jadi nanti maunya di mana? Ya surgalah, tapi ayo masuk. Malu-malu. Nah, ini tentang masalah kita merasa diri kita ini banyak dosa. Kalau ngelihat anak kecil, oh anakku anak kecil, engkau belum ada dosa, aku sudah bergelimang dosa. Kalau saya ngelihat bapak yang sudah tua, bapak sudah tua, aku belum tentu umurku sampai seperti bapak. Ngelihat orang kafir, ente kafir, tapi kalau ente dapat hidayah, masuk Islam, maka amal ente diulang dari 0, bersih. Di dunia ini yang amalnya diulang dari 0, 2. Pertama mu'alaf, yang kedua pegawai Pertamina. Ulang dari 0 ya Pak. Ulang. Oleh sebab itu maka bersyukurlah kita, tapi jangan merasa diri kita ini suci. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah kita mengqadha salat yang dulu sering ditinggalkan dan bagaimana caranya? Masalah hukum mengqadha salat ini ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama 4 mazhab berpendapat. Jadi salat begini ya, saya maaf ini sudah ya. Jadi salat yang ditinggalkan ada 2. Ada yang karena uzur, contoh lupa, ketiduran, bukan tidur sengaja ya. Yang satunya ditinggalkan karena sengaja. Misalnya karena malas. Maka kalau sholat ditinggalkan karena lupa atau ketiduran karena uzur, karena tadi misalnya lupa mandi junub, ya, maka ini sepakat ulama
wajib diqadha. Diqadha. Kata Nabi SAW, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa salatnya atau dia ketiduran, maka hendaknya dia salat tatkala dia ingat. Kenapa? Karena dia meninggalkan salat karena uzur, maka wajib untuk diqadha. Nah, permasalahan kedua, ini pertama, ini kedua ya. Permasalahan kedua, orang yang meninggalkan salat karena sengaja, karena malas, maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ini ada khilaf ya. Jumhur ulama berpendapat ya, harus diqadha. Harus diqadha. Sebagian ulama mengatakan tidak harus diqadha. Ya, bahkan tidak bisa diqadha. Karena yang wajib diqadha hanyalah yang dalam hadis adalah yang ditinggalkan karena apa? Beruzur. Adapun jumhur ulama 4 mazhab harus diqadha. Terus bagaimana caranya Ustaz kalau 2 tahun saya tidak salat? Dulu saya nakal, saya kepala batu, tidak salat 2 tahun. Caranya diqadha, kata jumhur begini caranya. Di antaranya, ente salat asar, ente salat subuh, zuhur. Zuhur, assalamualaikum, salat lagi. Zuhur, salat lagi, zuhur 2 kali. Selama 2 tahun maka selesai. Paham? Paham caranya? Ustaz 5 tahun saya tidak salat. Ya sudah, setiap salat zuhur lagi 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Selama 5 tahun ente begitu. Selama setahun ya, selama setahun ente begitu. Ya. Caranya demikian. Atau kalau tidak, ente setiap salat zuhur sekali lagi. Tapi selama 5 tahun. Paham? Entah ente kumpulkan 5 kali salat zuhur selama setahun, atau ente setiap setelah salat zuhur lagi, tapi anda melakukan ini selama 5 tahun. Dan ini memang berat. Bagaimana Ustaz? Saya baru sadar sekarang Ustaz, 30 tahun saya tidak salat. Waduh repot. Gimana cara mengqadha? Tapi kata jumhur harus mengqadha. Saya sendiri, ini masalah khilaf, saya lebih condong pada pendapat kedua. Bahwasanya orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, percuma dia mengqadha, tidak ada faedahnya. Karena yang disuruh mengqadha adalah yang meninggalkan karena apa? Uzur. Berarti dia bermaksiat, tinggal dia bertobat kepada Allah dan perbanyak salat sunnah. Tentu ini masalah khilaf, kita harus berlapang dada, tapi saya lebih condong pada pendapat kedua, bahwasanya tidak wajib qadha karena dia meninggalkan karena malas, ya, karena tidak ada uzur, tapi dia bertobat kepada Allah dan perbanyak salat apa? Sunnah.